Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya, saudara baik-baik saja, sehat, dan terus penuh semangat ya. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia tetap setia menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, memelihara, mengajar, dan memberikan hikmat kepada kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk mengerti menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun percaya berkat-Mu akan selalu baru dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami agar kami mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 16 Juni 2023 tertulis dalam kitab Yeremia 32 ayat 40 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Jala au membantu nasida padan saliling-lilingna, paboa nasutupa beau sumurut, sian nasida membain nadinggan tu nasida. Jala lehonoku do biar mida au tu bagasan roha nasida, asa unang bemar balik nasida sian au. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepada aku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari hidup kita memang tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel kala itu. Begitu cepat berubah, begitu cepat menyesal, tetapi bagaimana cepatnya berubah, menyesal, begitu juga cepatnya berubah juga menjadi tidak lebih baik. Menjadi tidak setia, tidak menepati janji kepada Tuhan. Kita sering sepakat di dalam hati dan berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Mau mendengar dan berpegang kepada firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupan. Itulah komitmen kita dalam hati, janji kita untuk kita tepati. Tetapi sebagaimana sifat natur manusia, dia mudah berubah. Sadar atau tidak sadar, kita sering sekali menyimpang dari jalan Tuhan. Di dalam situasi kehidupan yang penuh pergumulan, kadang kita sulit untuk bertahan, untuk menjaga hati tetap beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bangsa Israel ketika mereka telah melewati masa-masa sulit di pembuangan Babel terus masih berlanjut. Dan kesulitan itu pun Tuhan izinkan mereka alami karena perbuatan mereka sendiri. Hari-hari mereka dilalui dengan sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup semaunya, menuruti keinginan daging, jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga bangsa itu melihat bagaimana Tuhan membiarkan mereka mengalami penderitaan. Dan Yeremia sendiri merasa doanya tidak didengarkan, dan Tuhan tidak menjawab. Apakah Tuhan demikian kejam? Tentu tidak. Orang beriman akan percaya
segala cara akan Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita tersesat. Tuhan tidak mau kita tertinggal di dunia. Tetapi Dia mau membawa kita untuk menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Hidup bersama dengan orang-orang percaya di dalam kekekalan dan kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan akan janji Allah yang sungguh luar biasa. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Janji Tuhan apa? Dia akan mengubah hidup kita. Dia mengubah hidupmu, mengubah hidupku untuk menjadi pelaku firman, tetap setia kepadanya. Yang menjadi persoalan adalah, apakah kita mau diubah oleh Allah? Apakah kita mau membiarkan hidup kita dibentuk di dalam kuasa kasih-Nya? Terkadang kita mau mengatakan, Tuhan, ini aku. Ubahlah aku seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak kuat untuk dibentuk Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita seperti bejana yang akan dibentuk oleh tukang periuknya seperti apa yang dia mau. Dia harus memutar kehidupan kita, menggerakkan ke atas dan ke bawah seperti apa yang dia kehendaki. Lalu setelah dibentuk, bejana itu pun harus dibakar agar dia menjadi kuat. Demikianlah hidup kita, saudara. Kita harus mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup, sehingga kita benar-benar dibentuk seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah proses Tuhan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Menutup renungan ini, mari kita menyanyikan lagu ini bersama dan kita merenungkan setiap syair yang ada di dalamnya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudaraku, biarlah Tuhan yang mengubah hidup kita, dan biarlah Tuhan menetapkan janjinya yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati dan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi bejana yang kuat, yang mau dibentuk di dalam tangan Tuhan, dan kita tetap kuat menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang begitu menunjukkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah mengingkarinya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi lebih baik, hidup kami berguna di hadapan-Mu, dan kami boleh memuliakan Engkau di dalam setiap hal napas kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya kami dimampukan melakukan setiap pekerjaan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati orang-orang yang kami cintai, saudara kami, keluarga, anak-anak yang dekat maupun yang jauh dari kami. Biarlah semuanya di dalam penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.